Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Segala puji alhamdulillah ya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita pada hari ini. Dan tak lupa kita kirimkan salam dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, pengikutnya, dan orang-orang yang terus berjuang sampai hari kiamat. Ibu-ibu, apakah suara saya cukup terdengar? Terdengar dong. Jelas ya? Nah, Kalau ada gangguan, tolong dikabari aja. Ibu-ibu, kenalkan dulu, saya Nuli Juwariah Mahnulia, saya dokter penyakit dalam, sub bagiannya ginjal hipertensi. Saya praktek di 3 rumah sakit, di Rumah Sakit Aji Darmo Rangkas Bitung Lebak Banten. Mungkin ada orang Lebak di sini yang tahu rumah sakit unggulannya ya, Rumah Sakit Aji Darmo, kemudian Rumah Sakit Mitra Keluarga Gading Serpong, dan Rumah Sakit Rumah Sakit Medika BSD di Tangerang Selatan ya Bu ya. Saya mempunyai 5 anak dan tinggal di perumahan Permata Medang. Mungkin itu aja sekilas dari kegiatan sehari-hari ya. Ibu-ibu, selanjutnya saya akan share screen tentang apa itu COVID dan apa itu vaksin dan apa sih tujuan dan urgensinya ya Ibu-ibu ya. Oke, ini slide-nya apakah juga sudah terlihat Ibu-ibu? Sudah ya? Terlihat, Bu. Oke. Baik Ibu-ibu. Nah, sekarang kita udah sering banget ya Ibu-ibu ya mengetahui tiap hari kejadian demi kejadian vaksin terus bergema, kemudian penyakitnya kok terus bertambah gitu ya. Tapi di satu sisi penyakit nambah, pasiennya bertambah, angka kematiannya nambah. Terus kita sedang berusaha untuk agar vaksin itu benar-benar sukses gitu. Nah, kira-kira apa yang harus kita ketahui sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang wanita muslimah, sehingga kita bisa berkontribusi terhadap vaksinasi ini. Sebelum saya bicara mengenai apa itu vaksinasi COVID-19, ada baiknya saya akan sedikit cerita tentang apa itu COVID-19 dan apa penyebabnya dan kira-kira bagaimana kondisi penyakit saat ini ya Ibu-Ibu ya. Kalau kita lihat Ibu-Ibu, COVID-19 ini sebetulnya adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh coronavirus severe acute respiratory syndrome atau disingkat dengan CoV-2 atau SARS-CoV-2. Sebentar ya Ibu ya. COVID-19 adalah nama penyakit yang diberikan oleh WHO, suatu organisasi dunia, yang sudah standar di seluruh dunia ya, seluruh negara. Sedangkan penyebabnya kita sebut namanya SARS-CoV-2. Situasi sekarang, Ibu-Ibu ya, kita lihat yang sudah terkonfirmasi saat ini kemarin tanggal 20 Februari yaitu 1.271.353 pasien. Itu terkonfirmasi artinya sudah positif, dinyatakan positif oleh dokter. Sedangkan yang meninggal itu semakin meningkat, kemarin naik 164 orang sehingga menjadi 34.316. Kemudian kalau kita lihat jumlah vaksin yang berjalan, ini sudah ada datanya dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Sasaran kita adalah 181 juta penduduk Indonesia yang harus divaksinasi. Sedangkan yang baru berjalan saat ini yaitu 1.224.090 orang. Ini kita prioritaskan tenaga kesehatan dulu. Dan sekarang sebagian sudah masuk ke vaksinasi kedua. Nah, Ibu-Ibu yang dirahmati Allah, penularan vaksin ini ada 2 ya Bu ya. Yang pertama langsung melalui percikan atau droplet. Biasanya berjarak 1-2 meter dari orang yang batuk atau bersin tanpa ditutup.
itu gampang sekali terkenanya. Sedangkan tidak langsung yang harus kita waspadai adalah ketika percikan atau droplet itu tumpah ke permukaan benda, kemudian kita menyentuh dengan tangan, lalu tangan itu menyentuh wajah, hidung, mulut tanpa cuci tangan, sehingga masuklah ke pori-pori atau ke lubang-lubang wajah kita, misalnya mata, kucakan mata, hidung, mulut, akhirnya masuk ke dalam tubuh kita. Ini adalah beberapa benda yang kira-kira virus itu dapat bertahan sekian lama. Kalau kita lihat di sini ya, Ibu-ibu bisa dilihat ya, kalau tisu itu ternyata 3 jam, kertas 3 jam, kemudian tembaga 4 jam masih bertahannya, kardus 1 hari, kemudian kayu 2 hari, kemudian baju atau bahan bisa 2 hari, yang stainless atau yang itu besi kira-kira sampai 3 hari, gelas 4 hari, dan yang paling lama hati-hati itu adalah masker. Ya, misalnya masker medis, kemudian uang itu bisa bertahan, kalau masker bisa sampai 7 hari. Bagaimana cara kerja kok virus bisa masuk ke seseorang dan bisa menyebabkan penyakit? Ini adalah mekanisme terjadi infeksi COVID-19. Awalnya virus SARS-CoV-2 ini masuk ke saluran nafas, lalu dia bereplikasi atau berkembang biak di sel epitel saluran napas atas, lalu menyebar ke saluran napas bawah, Ibu. Kita lihat di sini ya, ini ada tonjolan atau spike dari virus yang diterima atau dikenai oleh reseptornya, namanya reseptor AC2 ya, S2. Nah, ini reseptor S2 itu ternyata tidak ditemukan hanya di paru, tapi juga di usus, ginjal, dan pembuluh darah. Jadi hampir semua organ mempunyai reseptor S2. Sehingga ketika dia menempel pada reseptor S2, maka dia akan masuk ke dalam sitoplasma sel, kemudian dia masuk ke dalam inti sel kita, dan kemudian dia bereplikasi, berkembang biak menjadi 2, 4, dan seterusnya sampai berjuta-juta virus dan masuklah ke peredaran darah kita. Jadi ada replikasi, berkembang biak, transkripsi, dan seterusnya. Karena COVID ini mengenai hampir seluruh organ, makanya penampakan atau gejalanya itu bisa kena ke seluruh organ. Misalnya mata, paru-paru, ginjal, usus, otak, apalagi jantung, ya, hati, dan seterusnya. Gejala klinis yang paling sering pertama adalah demam. Biasanya demamnya itu bisa bergantung ya, tiap orang berbeda-beda, ada yang 2 hari, 3 hari, atau ada yang sehari saja. Lalu ada nyeri kepala, persis seperti kita kena influenza. Ada nyeri otot. Nah, yang paling ciri khasnya ini adalah anosmia atau ada gangguan penciuman. Jadi kalau kita mencium sesuatu itu ya, padahal tuh biasanya sehari-hari itu menyengat, tapi ini nggak terlalu gitu. Misalnya parfum kita atau masakan, nah itu ada gangguan. Lalu penurunan pengecapan, kok rasanya semuanya hampir sama gitu ya. Kok yang ini rasanya harusnya asin jadi hambar, atau yang rasanya pedas nggak terlalu gitu, jadi ada gangguan pengecapan. Lalu ada nyeri tenggorokan, ada batuk, gangguan pernafasan, sulit bernafas, sesak, ya, dan ada gangguan pencernaan. Misalnya ada diare, ada nyeri hati, dan seterusnya. Nah, Ibu nanti bisa lihat ya, kalau ada keluarga kita atau diri kita sendiri sesak, itu parameternya adalah 1 menit itu kita hitung frekuensi nafas kita. Normalnya adalah 16 sampai 18 ya. Jadi gini Ibu, kalau Ibu bisa lihat wajah saya, 1 kali tarik nafas, kemudian dikeluarkan, itu namanya 1 kali. Tarik nafas, keluar 1 kali. Kalau kita hitung dalam 1 menit, itu bisa normalnya 16 kali. Nah, tapi pada orang yang penyakit COVID itu bisa sesaknya lebih dari 24 kali, bahkan kalau berat itu bisa sampai 30 kali per menit. Artinya ada kekurangan oksigen di dalam paru-parunya, sehingga mempunyai kompensasi untuk menarik nafas lebih dalam, lebih cepat. Ibu-ibu, ini adalah gambaran gejala klinis kalau seseorang terkena penyakit COVID. Kita bisa lihat di sini ya, demam, batuk, sesak napas, ya, ada kelelahan, tubuh terasa sakit, sakit kepala, dan seterusnya. Ada juga beberapa orang yang pilek, tapi ada juga beberapa orang yang tidak mengalami pilek. Nah, ada juga yang
ciri khasnya mual dan diare. Jadi kadang-kadang kalau masuk ke UGD itu nggak menyangka kalau itu pasien COVID awalnya. Setelah dicek baru ketahuan, oh ternyata PCR-nya positif. Jadi agak ini luar biasa ya Bu, COVID-19 ini menyerupai 1000 wajah istilahnya. Jadi itu benar-benar hampir tertipu ya, kayaknya nih kayak tipes padahal bukan. Ini kok kayak demam berdarah padahal bukan. Ini kok kayak influenza padahal bukan. Jadi benar-benar tuh mirip ya, meliputi seluruh gejala. Nah, jadi kita harus waspada kalau ada gejala seperti ini, karena ini kita situasinya pandemi, maka yang harus kita pikirkan pertama kali ini adalah ini COVID atau bukan. Kita lebay dulu aja, bukan lebay, artinya kita berlebihan aja mendiagnosis seorang pasien ini COVID sampai terbukti bahwa ini bukan COVID. Karena kalau kita tidak terapi sesuai atau tidak secepatnya kita terapi, maka dia bisa menularkan dan malah bisa terlambat mengobati seseorang yang menderita penyakit COVID ini. Jadi begitu pasien datang dengan gejala seperti ini, dokter akan memikirkan pertama kali ini sepertinya COVID sampai terbukti hasil swab antigen, swab PCR negatif, baru kita katakan ini bukan COVID. Ibu-ibu bisa lihat di sini ya, ini adalah gambaran foto ronsen pasien yang terdampak COVID. Kalau yang D ini Bu, ini adalah normal ya Bu ya. Jadi kita kalau ronsen itu ini ada paru-paru kanan kiri yang hitam-hitam ini. Kemudian ini garis-garis ini adalah tulang. Maaf Bu Dokter, gambarnya nggak kelihatan Bu. Apanya nggak kelihatan? Nggak kelihatan gambarnya Bu Dokter. Oh sebentar ya. Makasih. Kelihatan kok, kelihatan jelas. Kelihatan? Oke, jelas ya? Saya kelihatan. Oke. Di saya kok bisa nggak ada ya? Kalau di YouTube kelihatan Ibu. Kelihatan. Oh iya, kalau di Zoom nggak ada Bu Dokter. Oke. Kelihatan Bu. Kelihatan. Nah, saya di Zoom kelihatan jelas kok. Oh iya. Bisa berbeda ya? Nanti ditanya sama orang rumah, mungkin ada sesuatu yang belum bisa diklik ya, Ibu-ibu ya. Kita lanjutkan lagi Ibu ya. Jadi kalau kita lihat yang normal ini kan putih ini ya, jantung nih Bu, tengah-tengah. Ini tulang belakang kita ya, trakea terus ya. Nah ini yang putih-putih ini garis-garis kan tulang dada kita. Nah yang paru-paru yang kanan kiri yang warna hitam ini normalnya seperti ini. Kalau kita bandingkan yang B, itu ada bercak-bercak Bu, yang warna biru ini, inilah infeksi COVID-nya. Ya, jadi penampakannya infeksinya seperti ini, dia berkumpul ya, atau namanya infiltrat, bisa di bawah ya, kemudian bisa di sebelah sini, dan yang paling parah itu yang sebelah A atau C ya. Kalau A itu juga udah makin banyak, kalau yang C ini udah menyebar hampir seluruh paru-paru. Inilah yang disebut dengan gagal napas ya. Udah parah sekali Ibu. Kalau sudah begini biasanya membutuhkan ventilator. Nah, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan belajar sedikit apa itu suspek dan apa itu kasus terkonfirmasi. Kasus suspek adalah bila seorang pasien dengan demam, yaitu kalau kita ukur suhunya di atas atau sama dengan 38, atau riwayat demamnya ada, atau dia punya gejala infeksi saluran pernapas atas, infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, atau pneumonia, atau kita bilangnya infeksi paru-paru. Nah, ada kata-kata dan ya Bu ya, jadi dia demam dan kalau dia 14 hari terakhir sebelum timbul gejala ini ada riwayat kontak dengan kasus yang sudah positif atau terkonfirmasi, atau baru pergi ke daerah lain yang ada transmisi lokal, misalnya Bandung dikatakan daerah merah, kemudian Tangerang juga ya masih merah ya, atau daerah-daerah yang Jakarta misalnya, nah kita anggap ini berarti suspek. Nah, sedangkan kasus positif yang terkonfirmasi ya, kasus COVID-19 terkonfirmasi artinya pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes PCR-nya itu positif. Baru kita bilang ini udah yakin nih, udah terkonfirmasi. Seperti itu. Sedangkan kontak erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus orang yang sudah kita anggap suspek atau probable atau terkonfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan 14 hari setelah kasus timbul gejala. Maksudnya gini Bu, misalnya ada saya pinjam nama ya, misalnya
misalnya Ibu Desi misalnya ya, pinjam nama. Ibu Desi ini kontak dengan Ibu A. Ibu A ini ternyata demamnya hari ini nih, misalnya tanggal 21 Februari. Nah, Ibu A ini 2 hari yang lalu dia udah demam, udah ada gejala, dan sampai 14 hari ke depan itu kita anggap dia masih bisa menularkan penyakit. Nah, Ibu Desi ini bertemu dalam radius 1 meter dengan Ibu A ini. Nah, berarti itu kita anggap dia kontak erat. Berarti Ibu A ini punya potensi untuk menularkan ya. Jadi ya termasuk kontak erat itu siapa aja, misalnya petugas kesehatan yang meriksa, merawat, mengantar, membersihkan ruangan, atau ada office boy ya yang membersihkan, kemudian ada orang yang mengantar pasien tanpa menggunakan alat pelindung diri sesuai standar, atau orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan kasus yang termasuk tadi itu ya, termasuk orang yang tadi suspek atau terkonfirmasi, misalnya di tempat kerja, di kelas, rumah, acara-acara besar, misalnya perkawinan, reuni, dan sebagainya, dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan 14 hari setelah kasus timbul gejala. Jadi orang itu bisa kontak sama orang itu antara 2 hari sebelum sampai 14 hari setelah timbul gejala. Atau misalnya orang tersebut bepergian Bu, satu radius 1 meter dengan segala jenis alat angkut, misalnya kereta api, mobil, dan sebagainya ya. Bisa aja ada orang yang terkonfirmasi atau yang suspek tadi. Itu namanya kontak erat. Nah, Ibu-Ibu kan kita sering banget ya mendengar, ayo protokol kesehatan, prokes gitu. Nah, maksudnya protokol kesehatan seperti apa ya yang digembor-gemborkan oleh Departemen Kesehatan? Itu sebetulnya yang 3M ya Bu ya. Pertama cuci tangan, mencuci tangan sesuai dengan standar. Lalu pakai masker dan menjaga jarak. 3M ini yang selalu kita kampanyekan supaya benar-benar masyarakat kita tuh melakukan. Sebetulnya di balik 3M ini ada lagi protokol kesehatan yang harus kita lakukan sendiri di rumah atau mandiri. Yaitu pertama, kita harus makan gizi yang seimbang, sayur, buah-buahan, cukup karbohidrat, lemak, dan sebagainya. Harus mengelola stres, tidur yang cukup, olahraga, mandi setelah bepergian, disinfeksi, cuci-cuci, bersih-bersih, begitu pulang cepat-cepat, bajunya dipisahkan dan dicuci. Itu sebetulnya namanya protokol kesehatan nggak cuma 3M tadi, tapi rangkaian dari semuanya. Nah, inilah yang kita sebut dengan adaptasi kebiasaan baru. Orang-orang bilangnya new normal. Oke, Ibu yang dirahmati Allah, inilah new normal yang mau tidak mau 1 atau 2 tahun ke depan kita harus terbiasa melakukan ini semua. Jadi saya ulangi lagi, kalau ada ibu-ibu yang misalnya merasa sakit atau ada kecurigaan, tetaplah di rumah agar kita tidak menularkan kepada orang lain, dan kita pun juga mempunyai fase istirahat yang bisa membantu menyembuhkan penyakit. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang memburuk, cepatlah datang ke rumah sakit atau ke UGD. Lalu gunakan masker, hindarilah menyentuh area wajah. Kalau gatal biarin aja supaya jangan sampai, atau kalau garuk tuh pakai punggung tangan gitu. Jadi kan kalau punggung tangan itu ya kan nggak terlalu kena ya dengan ujung-ujung ya. Jadi seperti itu. Nanti di akhir presentasi saya akan jelaskan bagaimana mencuci tangan yang benar dan menutup dengan masker ya Ibu ya. Tolong diingatkan ya Mbak Erlin ya, seperti itu. Lalu tutup dengan lipatan siku atau dengan sapu tangan, dengan tisu bila kita batuk atau bersin. Lakukan cuci tangan sesering mungkin dengan air yang mengalir atau dengan alkohol atau dengan hand sanitizer dan sebagainya. Jadi kita harus rajin cuci tangan. Jaga jarak minimal 1 atau 1,5 meter dengan yang lain, dan hindarilah keluar rumah apabila kalau perlu banget ya, kalau mau nggak mau kita harus misalnya harus bekerja, harus ada keperluan yang belanja lah apa gitu misalnya ya udah benar-benar kita harus keluar ya udah, tapi hindarilah tempat ramai untuk mencegah paparan. Dan lakukanlah disinfeksi rutin pada alat yang sering disentuh, misalnya gagang pintu, apalagi Ibu misalnya, pokoknya banyak deh hal-hal yang sering ya, misalnya kita sering pegang uang segala macam, nah itu cepat-cepat cuci tangan. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya ada kita tetangga ya
yang kira-kira nih kok kayaknya saya suspek atau saudara ada yang suspek COVID-19, kita nggak usah panik. Karena kalau kita panik, kita depresi, itu akan menyenangkan si virus. Dia akan semakin senang, makin bertambahlah nanti penyakitnya ya. Jadi pertama kita tenang, waspada, namanya juga pandemi, semua orang bisa kena. Bahkan Anies Baswedan pun kena, wakilnya kena, ya gubernur kena, semua hampir semua kena, dokter juga pada kena. Jadi tetap waspada dan janganlah panik. Segera kunjungi fasilitas kesehatan terdekat bila kita menunjukkan gejala COVID yang kayaknya ini agak kan karena ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat ya. Kalau memang dia walaupun ringan ataupun sedang tetap harus datang supaya nanti dikasih obat oleh dokternya. Jadi jangan menunggu parah baru datang gitu. Nah, kemudian biasanya di fasilitas kesehatan pasien akan dilakukan wawancara, anamnesis, apa sih keluhannya, pernah kontak sama siapa. Jadi biasanya itu ada tracingnya, lewat kontaknya kemana aja, seperti itu. Dan kalau kita tanya-tanya, mohon maaf ibu-ibu jangan merasa risih, tapi harus jujur supaya nantinya akan ditangani semua, nggak cuma kita, tapi mungkin keluarga kita atau orang-orang yang pernah kontak dengan kita. Lalu lakukan pemeriksaan darah, ronsen dada, dan yang paling penting pemeriksaan swab atau PCR. Nah, kadang-kadang rumah sakit atau puskesmas itu mengadakan rapid test. Misalnya antigennya ada yang IgG-M-nya positif, IgG-nya positif. Nah, perlu diingat di sini Ibu ya, kalau rapid test itu sebetulnya bukan diagnostik, tapi hanya mau melihat apakah sudah terpapar atau belum, apakah dulu pernah terpapar atau bagaimana. Jadi itu sebetulnya yang paling utamanya adalah pemeriksaan swab PCR. Lalu kalau sudah dinyatakan positif, lakukanlah isolasi sampai dinyatakan negatif atau paling tidak sampai dinyatakan perbaikan dan melakukan pemantauan sendiri termasuk mengukur suhu 2 kali sehari. Dan bila ada gejala yang memberat, segeralah datang ke fasilitas kesehatan. Nah, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini saya akan sedikit menceritakan apa sih artinya antibodi kalau IgG-M negatif, IgG negatif ya, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya Ibu swabnya positif, tapi antibodinya negatif-negatif, ini namanya kita sebut infeksi akut. Artinya, mungkin pasiennya itu masih dalam fase hari pertama sampai hari ketiga dari penyakit COVID. Kalau misalnya swabnya positif, PCR ya Bu ya, kemudian anti-IgG-M-nya positif, sedangkan DG-nya negatif, ini juga masih kita bilang akut, karena G itu menunjukkan kemudian atau kronik ini belum muncul biasanya. Nah, kita sebut infeksi akut. Biasanya hari ketiga sampai hari ke-8. Kalau ketiga-tiganya positif, itu kita anggap infeksinya sudah mencapai hari ke-15. Kalau misalnya dia positif tapi IgG-M-nya negatif dan sebaliknya G-nya positif, artinya infeksinya itu sudah lebih lama dari 15 hari atau ada infeksi sekunder. Nah, kalau misalnya swabnya negatif tapi IgG-nya positif, ini biasanya kita anggap masih awal-awal penyakit. Nah, biasanya dokter akan melakukan ulangan di hari kedua atau dilihat tuh penyakit gejalanya kira-kira ada memburuk atau tidak. Ya, Ibu-ibu ya. Kalau misalnya dia swabnya negatif tapi dua-duanya positif, ini biasanya kita ulang, kita evaluasi. Nah, kalau negatif semua berarti tidak ada infeksi. Atau kalau dia ternyata udah isolasi mandiri, di hari ke-13 atau 14 ternyata sudah negatif, tapi IgG-nya masih positif, itu namanya post-infeksi. Jadi nggak masalah ya, nggak usah khawatir. Dan ini positif ini bisa bertahan ya, sampai 3 bulan masih bisa. Jadi kalau melihat seperti ini nggak usah khawatir, karena yang penting ininya sudah negatif, swab PCR-nya. Lalu perawatan apa saja yang dilakukan oleh seorang kalau dinyatakan positif COVID yang terkonfirmasi? Pertama, jangan panik, lapor kepada petugas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan. Biasanya akan menentukan derajatnya OTG, orang tanpa gejala kah, gejala ringan, sedang, atau berat. Lalu untuk gejala ringan dan hampir sedang pun ya, kita biasanya karena rumah sakit udah penuh banget dengan pasien COVID, kita anjurkan isolasi di rumah. Lalu pemantauannya mandiri dan nanti biasanya puskesmas akan memantau. Nah, bila memberat, cepat-cepat dibawa ke rumah sakit ya.
Lalu kalau pasien ini dibawa ke rumah sakit, biasa kita lakukan pemeriksaan darah seperti biasa, ronsen, pemeriksaan swab, dan seterusnya. Lalu biasanya dokter akan memberikan obat-obat antivirus, vitamin, obat lainnya untuk menangani penyakit ini. Dan sebaiknya tidak dianjurkan untuk mengobati sendiri tanpa resep dari dokter. Mohon maaf ya Bu, kadang-kadang tetangga pakai ini, ikutin aja. Sebetulnya itu boleh-boleh tapi kurang tepat. Jadi yang betul adalah tetapkan dulu dia derajatnya apa, lalu nanti obatnya yang cocok apa gitu ya Ibu ya. Nah yang namanya isolasi mandiri adalah, ini Ibu bisa kelihatan nggak? Nanti boleh di-share ya ininya, gambarnya. Tetap di rumah, kalau bisa hindari dengan orang, bahkan kalau Ibu punya kamar, ada beberapa kamar misalnya ya, kalau bisa dipisah. Jadi orang yang terkena COVID supaya nggak menjadi klaster keluarga, orang yang terkena COVID kalau mau keluar kamar itu tetap pakai masker. Begitu pula dengan orang rumah di lain kamar itu juga kalau mau keluar rumah itu pakai masker. Nah ini kejadian Ibu ya, saya punya teman yang anaknya kena gitu ya, pembantunya juga kena, suaminya kena, itu sampai kalau mau keluar kamar itu dia ada WA grup kan, jadi dia bilang saya mau makan, jadi nanti gantian keluar kamarnya untuk makan terpisah gitu, jadi satu-satu makannya gantian. Jadi menghindari kontak ya dengan orang-orang serumah sampai seperti itu ya. Kemudian tetap ya jaga makanan yang bagus, yang semangat ya. Kalau bisa jangan rebahan aja, kalau nggak terlalu berat tuh tetap jalan, beraktivitas di rumah ya, berjemur dan seterusnya. Oke. Kalau misalnya ibu-ibu ada keluarga yang dirawat ternyata sudah negatif COVID-nya, atau misalnya sudah membaik walaupun positif, itu boleh pulang ke rumah, tapi dilanjutkan namanya isolasi mandiri di rumah, dilanjutkan di rumah kurang lebih 2 minggu lagi. Jadi karena kapasitas rumah sakit luar biasa penuh ya, jadi kita nggak bisa Bu merawat pasien sampai negatif tuh nggak bisa. Jadi BPJS dan Depkes itu sudah mempunyai ketentuan kalau 10 hari atau 13 hari pasien sudah membaik gejalanya, sudah tidak ada sesak yang berat, dan dia masih walaupun begitu tapi masih tetap positif COVID-nya, itu boleh dipulangkan ke rumah, lalu dia melakukan mandiri selanjutnya di rumah. Jadi tidak harus menunggu negatif, itu boleh dipulangkan. Jadi jangan keliru atau jangan salah paham, wah kok dokternya nggak mau merawat pasien sih, kan masih positif. Jadi tidak demikian, karena kalau misalnya gejala sudah membaik, sudah tidak ada gejala-gejala yang memberat, kalau kita lakukan swab positif itu artinya selubung virusnya yang positif, sedangkan virusnya sendiri sudah mati dan dia tidak akan menularkan ya, tidak akan menularkan secara berat kepada orang lain. Jadi kita anggap secara penelitian dia sudah tidak menularkan orang lain, jadi boleh mandiri pulang ke rumah. Nah Ibu-ibu, ini saya ulangi lagi, yang namanya isolasi mandiri tetap di rumah selama 14 hari, menggunakan kamar terpisah. Jika memungkinkan jaga jarak 1 meter, menggunakan masker ya, terus ukur suhu tubuhnya, khawatir nanti dia ada fase meningkat gejalanya, hindari pemakaian bersama peralatan makan, mandi, handuk dan sebagainya ya. Lalu berada di ruang terbuka, berjemur dan seterusnya. Nah kalau berjemur nanti mukanya pakai tabir surya, tapi punggung, tangan dan lainnya boleh nggak pakai tabir surya. Jaga kebersihan dan hubungi segera kalau ada gejala yang memberat. Nah, dari mana kita bisa tahu gejalanya ini kok ringan, berat, sedang, itu dari mana, atau kritis? Biasanya dokter melihat seperti ini Bu, kalau tanpa gejala atau ringan, biasanya gejala-gejala mirip sama influenza, misalnya demam cuma 2 hari, batuk, nyeri tenggorokan, ada pilek, lemes, sakit kepala, nah ini kita anggap masih ringan. Biasanya kurang lebih penduduknya banyak ya, artinya pasiennya lebih banyak yang ringan, itu sekitar 81%. Nah kalau berat itu adalah kalau frekuensi pernafasannya lebih dari 30 kali per menit. Lalu kalau kita cek saturasinya di bawah atau sama dengan 93%. Nah kalau sudah seperti ini harus dirawat. Lalu kalau kritis itu namanya sudah gagal napas dan ini kira-kira ada di 5% pasien COVID. Bagaimana cara kita melindungi diri dan keluarga kita dari COVID? Tadi ya, diulang-ulang lagi, menjalankan protokol kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, jaga stamina, perilaku hidup bersih dan sehat, makanan yang bergizi, tidak merokok, tidur yang cukup, jangan stres, jangan panik, ya, olahraga yang baik.
Nah, Ibu, nanti di akhir acara ini saya akan jelaskan mengapa pakai masker itu penting. Ini kira-kira ya secara teori, kalau ada orang yang bertatapan muka tanpa masker dan orang yang merah ini ya Bu ya, merah ini, dia punya penyakit, maka dia akan menularkan 100% ke orang di depannya. Kalau misalnya satu pakai masker, itu resikonya 70% kalau dia tidak pakai masker. Kalau yang satu ini, dia misalnya pakai masker tapi misalnya ini pakai maskernya sama-sama nih ya, dua-duanya, ini cuma 2%. Nah, jadi benar-benar harus kita pakai masker itu ujung tombak dari penularan COVID. Ini adalah ringkasan alur manajemen COVID-19. Kalau tanpa gejala isolasi, gejala ringan juga isolasi. Nah, bedanya Bu, kalau yang tanpa gejala dengan gejala ringan, cukup 10 hari tanpa gejala sebetulnya sudah selesai isolasi mandirinya. Jadi nggak perlu tambah 3 hari atau 4 hari. Kalau misalnya ada gejala ringan, dia demam, batuk, nah itu kalau bisa demamnya itu 3 hari bebas gejala baru dianggap selesai mandiri, isolasi mandirinya. Sedangkan gejala sedang atau cenderung berat, sebaiknya dilakukan perawatan di rumah sakit. Nah, kalau misalnya yang berat itu sudah membaik, dia boleh dipindahkan ke ruang biasa atau lanjut isolasi mandiri selama 7 hari. Atau ada yang mengatakan dokter misalnya 14 hari. Kira-kira apa sih yang dilakukan oleh rumah sakit untuk merawat pasien COVID ya? Pertama, tata laksana suportif, misalnya ada vitamin, dikasih nutrisi gitu ya, kadang-kadang disuruh berjemur atau jalan-jalan kalau dia bisa jalan ya. Tapi kalau yang berat disuruh bed rest. Lalu diberikanlah cairan yang cukup, monitor tekanan darah, oksigen, dan seterusnya. Ini adalah perkembangan terapi COVID sampai sekarang. Sebetulnya belum ada ya secara penelitian yang udah pasti nih. Kalau COVID harus pakai ini pasti sembuh, itu kita belum sampai sedemikian akurasinya, tapi paling tidak kita coba antivirus yang ini Bu, yang sudah pengalaman virus-virus yang dulu, misalnya virus yang kita pakai untuk flu burung, untuk flu yang corona yang lain ya, ini kita pakai misalnya yang tablet itu oseltamivir, favipiravir, sedangkan yang injeksi satu-satunya kita baru punya remdesivir. Nah, lalu obat-obat yang lain misalnya azitromisin, ada vitamin-vitamin yaitu vitamin D, vitamin C dan seterusnya. Sedangkan obat-obat yang mahal ini Bu, ngomong-ngomong ini belum bisa di-cover oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya ada pasien yang harus diberikan ini, mau nggak mau kita harus bayar pribadi ya Bu ya. Misalnya tocilizumab, ada terapi plasma, ada anakinra ya, inhibitor interleukin 1, stem cell dan sebagainya. Karena ini mahal, ini belum di-cover oleh Depkes. Nah, kadang-kadang ada Bu istilah namanya fenomena long COVID-19. Jadi walaupun sudah negatif, sudah membaik, tapi kok kayaknya masih ada ya gejala sisa yang belum masih tersisa gitu. Contohnya lemes, fatigue tuh kayaknya lemah gitu ya. Batuknya masih keras, misalnya seperti itu, ada gangguan sesak napas sedikit-sedikit, penciumannya belum kelar sekali, masih ada lah sedikit. Bahkan ada beberapa pasien yang 2 bulan tuh belum membaik ya anosmianya, terus sakit kepala kadang-kadang masih ada, sedikit diare dan seterusnya. Bahkan ada yang bingung. Nah, kalau seperti ini sebaiknya nggak usah panik, tetap berkonsultasi oleh dokternya, dan kalau ada faktor risiko pasien hipertensi, kegemukan, dan kesehatan mental itu sebaiknya difikirkan supaya jangan sampai nanti terjadi fenomena long COVID. Jadi dokter biasanya sudah mengantisipasi. Kalau kondisi COVID kayak gini pertanyaannya boleh nggak saya kontrol ke dokter ya? Nah tergantung ibu-ibu, kalau ibu-ibu punya penyakit kronik, misalnya diabetes yang harus ngambil obat sebulan sekali, 2 bulan sekali, kalau bisa dijarangkan datangnya, cek darahnya juga nggak harus tiap bulan, bisa berkonsultasi dengan dokternya, misalnya begini, dok saya boleh nggak 2 bulan sekali kontrol? Boleh. Tapi masalahnya BPJS cuma memberikan 1 bulan. Nah, jadi boleh misalnya keluarganya saja yang datang untuk mengambil obat, itu boleh dikompromikan oleh rumah sakit. Kemudian kalau misalnya harus melakukan pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan lab, obat habis itu dikonsultasikan aja supaya tidak terus-terusan datang ke rumah sakit. Jadi nanti adalah gimana caranya supaya penyakitnya tetap stabil, tetap baik, tapi supaya jangan sampai sering datang ke rumah sakit. Nah, Ibu mohon maaf, ini satu slide-nya agak burung, tapi saya bisa bacakan ya. Sekarang kita masuk ke vaksin.
Sebetulnya istilah vaksin adalah produk biologis yang dapat menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Contohnya, ibu-ibu pernah dengar ya, ada vaksin polio, meningitis kalau mau naik haji atau umroh, dan sebagainya. Sedangkan vaksinasi adalah proses pemberiannya. Jadi pemberian vaksin ke dalam tubuh untuk menghasilkan imunitas spesifik untuk penyakit tertentu. Jadi vaksinasi itu prosesnya, vaksin zat biologisnya. Sedangkan imunisasi ini mirip ya dengan vaksinasi, itu adalah proses yang menyebabkan seseorang menjadi imun, menjadi kebal, sehingga dapat tercegah dari penyakit melalui vaksinasi. Sebetulnya apa nih tujuan vaksinasi seperti yang keinginan kita untuk melakukan acara ini? Tujuan vaksinasi adalah pertama, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19 yang luar biasa menyedihkan, Ibu-ibu ya. Kemudian yang kedua, mencapai kekebalan kelompok atau kita sebut herd immunity untuk melindungi kesehatan masyarakat. Nah, yang namanya herd immunity ini adalah sebaiknya tuh di atas 70% penduduk Indonesia atau suatu negara. Karena kalau masih di bawah 7%, khawatirnya belum bisa melindungi 30% yang tidak melakukan vaksin. Misalnya siapa sih yang nggak boleh melakukan vaksin? Nanti akan saya jelaskan ya. Contohnya ibu hamil atau lansia yang fragile atau yang renta itu nggak boleh. Sedangkan yang 70% diharapkan kompak sehingga melindungi 30% yang tidak divaksin. Lalu yang ketiga, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Ini Masya Allah ya Ibu ya, sudah terasa sekali keluarga kita, tetangga kita, banyak yang berdampak terhadap masalah COVID ini. Banyak toko yang tutup, banyak macam-macam deh, Masya Allah. Jadi disinilah kita harus kompak untuk mengatasi pandemi ini. Kemudian keempat, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Jadi tujuannya mulia sekali Ibu, sebagaimana fatwa MUI sudah keluar bahwa kita harus mendukung program vaksinasi COVID ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini adalah mekanisme kerja vaksin, mengapa menjadi suatu yang diharapkan bisa membantu angka kejadian COVID. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah antigen. Antigen itu misalnya virusnya ya, virus COVID yang dilemahkan atau yang mati, virus mati. Nah, kemudian kita punya sel darah putih atau leukosit yang akan merespon. Jadi ada sel darah putih namanya APC yang mengambil si antigen ini atau virus ini, kemudian dia merangsang pembentukan ya, ada namanya T helper cell, T helper cell atau sel penolong, kemudian terbentuklah koordinasi dengan sel B, kemudian ada juga kontribusi makrofag yang akhirnya membuat antibodi, sehingga kita kalau ketemu sama virus yang asli, kita benar-benar bisa membantu menurunkan angka kematian ini atau angka kejadian penyakit ini. Karena kita sudah punya sel memori, sel antibodi, sehingga kalau nanti ada virus beneran yang masuk, sudah ada nih prajurit Kopassusnya gitu, yang akan mengenali si COVID ini dan bisa melawan penyakit COVID. Itu yang disebut dengan kerja vaksin. Nah, ternyata kalau kita lihat ya, karena kita penduduk Indonesia ada sekitar 270 jiwa kurang lebih, dan 70%-nya setelah dihitung-hitung oleh Menteri Kesehatan, ternyata 70% adalah 181,5 juta jiwa, berarti kita harus melakukan 2 kali vaksin saat ini. Berarti double ya Bu, 181 kali 2 ditambah 15% cadangan. Jadi kurang lebih butuh 400-an juta vaksin. Kebayang ya Ibu ya, kita harus menyebarkan 400 juta vaksin ke seluruh Indonesia, seluruh pelosok Indonesia. Nah, dengan kriteria prioritas seperti ini. Pertama adalah sudah berjalan dari Januari ya Ibu ya, yaitu petugas kesehatan. Kenapa penting? Karena petugas kesehatan ini menjadi role model dan juga dia merupakan kalau ibaratnya itu kalau prajurit yang di depan gitu, garis depan, karena dia yang merawat pasien, dia yang menerima pasien, jadi faktor resikonya tinggi sekali petugas kesehatan. Nah, kurang lebih kalau dihitung-hitung di 34 provinsi ada 1,3 juta nakes atau petugas kesehatan. Lalu yang kedua adalah petugas publik. Nah, petugas publik ini juga diharapkan juga yang jualan di pasar, kemudian kecamatan, ya, RT dan sebagainya yang betul-betul kerjanya itu terpapar dengan orang banyak gitu.
kira-kira 17,4 juta. Nah, yang berikutnya yang tahap kedua ini adalah lansia. Lansia ini sebetulnya kalau dulu-dulu ya itu di terakhir karena khawatir takut ada efek samping. Ternyata dari penelitian-penelitian terbaru di luar negeri, ternyata lansia ini karena risiko kematiannya tinggi dan dampak dari vaksinasi kepada lansianya juga rendah efek sampingnya, maka dianjurkan untuk maju ke tahap 2. Jadi dia termasuk yang diprioritaskan. Ternyata banyak ya Bu, 21,5 juta penduduk Indonesia di atas 60 tahun yang kira-kira bisa mendapatkan vaksin. Nah, kemudian periode ketiga. Ini yang pertama sampai April 2021. Sekarang periode kedua nih, antara April ya sampai Maret 2022. Jadi hampir setahun ke depan ya. Nah, kira-kira siapa? Masyarakat yang rentan ya, yang misalnya punya risiko penularan tinggi itu sekitar 63,9 juta jiwa. Lalu masyarakat lainnya kira-kira 77 luar mohon di-mute dulu ya Ibu supaya suaranya jelas terdengar. Nah, ini adalah foto-foto yang saya kumpulkan ya, termasuk teman-teman saya sendiri. Saya kenalkan sedikit, ini adalah Dr. Sukamto, beliau adalah senior saya yang menjadi narasumber atau satgas ya COVID di RSCM dan juga membantu pemerintah dalam mensukseskan vaksinasi ini. Dia adalah dokter spesialis penyakit dalam subkonsultan alergi imunologi. Jadi memang sudah bidangnya beliau ya untuk mengetahui vaksin COVID ini. Kemudian ini Pak Jokowi sendiri, sedangkan ini adalah vaksinatornya adalah dosen saya, Profesor Abdul Muthalib. Beliau adalah vaksinator presiden dan juga tim kesehatan kepresidenan. Ya, beliau adalah profesor kami yang sangat berintegritas ya, dan pintar, baik, bijaksana. Jadi orangnya bisa dipercaya ya Bapak Ibu ya, Ibu sekalian ya. Kemudian kita lihat Presiden Erdogan di Turki juga sudah vaksin. Nah, ini adalah Dr. Gunarso, spesialis anestesi di Tangerang Selatan. Teman saya waktu di Rumah Sakit Aji Darmo, beliau juga sudah vaksin. Ini ada Dr. Eka Ginanjar, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam Indonesia, spesialis jantung ya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kemudian ini adalah Ketua Penyakit Dalam Provinsi Banten, Dr. Edison, spesialis hematologi onkologi juga sudah vaksin di Rumah Sakit Kabupaten Tangerang. Sedangkan mereka berdua ini adalah teman saya, Dr. Salvi dan Dr. Ilham, spesialis penyakit dalam. Beliau bertugas di Rumah Sakit Umum Balaraja di Kabupaten Tangerang. Nah, ini adalah teman saya juga, kakak senior saya, Wakil Menkes ya, Dr. Dante, spesialis penyakit dalam subendokrinologi. Dia juga sudah divaksin di RSCM. Dan inilah profil Dr. Prof. Abdul Muthalib ya, beliau yang menyuntik presiden. Dan ini adalah yang kita berikan sekarang ini Bu, namanya Sinovac ya. Jadi vaksin Sinovac ini ternyata ada dua kemasannya, ada yang bentuknya squid, ada yang bentuknya vial. Vial itu berarti membutuhkan jarum yang 1 cc. Jadi nanti dimasukkan dulu 1 cc jarumnya baru disuntikan. Sedangkan di Turki kemasannya ada yang langsung jarumnya gitu. Jadi ada dua metode ya, ada yang langsung vial dan ada yang squid. Nah, ini adalah beberapa vaksin yang nantinya akan masuk ke Indonesia selain Sinovac ini. Nah, jadi Sinovac atau Sinovac ini nggak cuma dia sendiri, tapi banyak yang lainnya. Cuma bertahap masuk ke Indonesianya. Karena kita butuh 400-an juta vaksin, nggak mungkin kalau vendornya cuma satu, yang Beijing Institute ini. Jadi kita butuh dari negara-negara lain, seperti AstraZeneca dari Inggris, Oxford ya, kemudian Novavax, ada yang dari Jerman, Pfizer, ada yang dari Kanada, itu kita sudah, Depkes itu sudah kerjasama, sehingga nanti vaksin-vaksin ini akan masuk bergelombang bertahap ke seluruh Indonesia. Yang awal-awal Sinovac dulu atau Sinopharm. Nah, Ibu-Ibu, ini adalah jumlah dosis yang kita berikan. Rata-rata semuanya sama, yaitu 2 kali vaksin, 2 kali pemberian. Sedangkan jarak antara vaksin pertama dan vaksin kedua adalah 2 minggu, khusus di bawah 60 tahun. Sedangkan pasien di atas 60 tahun atau lansia di atas 60 tahun itu jaraknya 1 minggu. Dan rata-rata semuanya suntiknya lewat lengan atau intramuskular atau lewat lengan ya, otot lengan. Nah, ada yang mengatakan Ibu-Ibu ya,
Apa sih artinya efikasi Sinovac itu 63,3%? Kalau tinggi lagi ya, ada yang 70-an, di Turki ada 90%. Nah, ini artinya adalah vaksin ini dapat mencegah kejadian infeksi COVID-19 sejumlah 65,3% dibandingkan dengan orang yang tidak diberikan vaksin. Nah, kalau menurut WHO ini cukup tinggi karena WHO merumuskan atau memberikan batas minimal 50% baru bisa digunakan. Sedangkan penelitian kita di Bandung di Fakultas Kedokteran Unpad di Rumah Sakit Hasan Sadikin itu mendapat 65,3% efikasi dari Sinovac. Ini cukup bagus, cukup tinggi, jadi tetap bermanfaat buat kita. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini adalah format screening kalau ibu-ibu nanti akan divaksin oleh petugas kesehatan. Nah, biasanya ditulis nama, umur, nomor itu ya KTP atau NIK, nanti ditanya deh atau diperiksa suhunya berapa. Nah, kalau suhu lebih dari 37,5, kalau bisa vaksinasi ditunda sampai demamnya turun atau sembuh penyakitnya. Apakah misalnya lagi flu, lagi ada penyakit lain, tipes lah atau apa, itu sebaiknya ditunda dulu. Nah, kemudian tekanan darah. Nah, ini ada perubahan, Bu. Tadinya kan dulu ketat banget, harus 140/90 gitu ya, baru boleh divaksin. Nah, ternyata sekarang sudah ada keringanan, yaitu harus di bawah 180/110. Jadi boleh agak tinggi, tapi jangan terlalu tinggi. Tapi tetap kalau bisa ya kira-kira di 140 lah, paling maksimal 150 ya. Nah, pengukuran tekanan darahnya juga kalau bisa tuh lagi kondisi istirahat 5-10 menit kemudian, jadi benar-benar tenang gitu ya, baru kelihatan akurasi tekanan darahnya. Jadi kalau pasien datang langsung diperiksa tekanan darahnya, khawatirnya itu palsu ya, tanda kutip palsu, artinya orang aja habis jalan-jalan masih tinggi. Kondisinya tuh istirahat, ya tenang, baru diukur tensinya. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan ibu-ibu ya, apakah ada kontak dengan orang yang tadi saya bilang tuh, kontak erat ya, yang terkonfirmasi di waktu 14 hari terakhir. Nah, kita kalau bisa jawabnya jujur, ya atau tidak. Lalu kemudian jika pertanyaan nomor 1 ada, apakah mengalami gejala demam, batuk, pilek, sesak napas dalam 7 hari terakhir? Nah, kalau ada, berarti ditunda nih. Sampai kita tunggu 14 hari kemudian, kalau dia aman, nggak ada gejala apa-apa, berarti boleh divaksin. Lalu pertanyaan ketiga, apakah Anda pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Kalau misalnya udah pernah kena, jadi penyintas COVID istilahnya ya, berarti bisa ditunda sampai 3 bulan kemudian baru boleh diberikan vaksinasi. Kenapa kok ditunda? Karena orang ini sudah mempunyai antibodi alamiah. Jadi belum prioritas. Jadi yang kita prioritaskan ini adalah tahap 1-2 ini adalah tenaga kesehatan dan orang yang publik juga lansia. Takutnya kalau semuanya minta divaksin, padahal dia sudah kena dan masih di bawah 3 bulan, kasihan orang-orang yang seharusnya dapat jadi tertunda. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah kena COVID, sebaiknya tunda 3 bulan saja setelah sembuh tadi. Baru kita melapor, kita butuh vaksin. Lalu yang keempat, apakah Anda sedang hamil? Kalau sedang hamil, berarti vaksin ditunda sampai melahirkan. Jadi ibu yang menyusui boleh divaksin COVID. Lalu apakah Anda sedang menyusui? Kalau iya, boleh divaksin. Kemudian lanjut ya ke pertanyaan ke-6. Apabila, ini untuk yang pertama, apabila Anda memiliki alergi berat seperti sesak napas, bengkak, urtikaria itu artinya kayak tonjolan bengkak-bengkak kemerahan, gatal gitu ya di seluruh badan, atau reaksi berat karena vaksin, maka kalau ada, jika iya, sebaiknya vaksinasi diberikan di rumah sakit supaya nanti kita lihat dampak ininya, kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Kalau misalnya ada gejala, wah kayaknya saya kalau dulu ya, kalau divaksin influenza, vaksinasi hepatitis, virus, kayaknya itu deh suka gatal-gatal apa banyak keluhannya, disarankan suntiknya di rumah sakit, jadi diawasi oleh tenaga kesehatan. Lalu pertanyaan untuk vaksinasi kedua, apakah Anda memiliki riwayat alergi berat sama ya kayak tadi ya? Jika iya, tidak diberikan lagi untuk vaksinasi kedua, jadi sebaiknya ditunda.
Apakah Anda mengidap penyakit kronik, misalnya penyakit paru obstruksi kronis, misalnya bapak-bapak nih suka merokok lama, akhirnya bikinlah PPOK atau penyakit bronkitis kronis, ada asma, ada penyakit jantung, gangguan ginjal, penyakit hati, hepatitis, sirosis, ya, penyakit-penyakit kronis yang sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali, kalau ada sebaiknya tidak diberikan. Jadi kalau yang penyakit kronis kendali, masih akut, masih nggak bagus deh, pokoknya jangan diberikan. Nah, tapi kalau misalnya pengobatan TB, TBC paru ibu-ibu ya, kalau misalnya sudah lebih dari 2 minggu, sebaiknya diberikan. Khusus yang TB ya, TBC atau TB paru itu boleh diberikan kalau lebih dari 2 minggu pengobatan TBC-nya. Nah, apabila kita sedang mendapat pengobatan anti kanker, misalnya ada pasien kanker sedang di kemoterapi, jika iya, maka vaksinasi tidak dapat diberikan, kecuali, ada kecualinya nih Bu ya, ada surat rekomendasi dari dokter yang merawat, biasanya spesialis penyakit dalam atau spesialis penyakit dalam, hematologi, onkologi medik, atau dokter bedah onkologi. Jadi tergantung ya, kalau dokternya merekomendasikan boleh, nggak masalah, berarti mungkin dia lagi fase yang remisi, lagi ya seperti itu. Yang ke-9, dia sedang mendapatkan untuk gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, penerima produk darah atau transfusi. Jika iya, saya punya penyakit lupus, ya penyakit autoimun, sebaiknya tidak diberikan dan dirujuk. Lalu yang ke-10, apakah Anda memiliki riwayat epilepsi, kejang-kejang, ya seperti itu, ada gangguan epilepsi? Jika iya, vaksinasi dapat diberikan dalam keadaan terkendali, jadi tidak mengalami kejang-kejang yang akut ya, itu boleh. Yang ke-11, apakah Anda sedang mengidap penyakit autoimun sistemik? Nah ini kayak tadi ya, kayak lupus, penyakit Sjögren syndrome, penyakit-penyakit yang itu ya, rheumatoid arthritis, penyakit ini yang tahu biasanya dokternya dan pasiennya dan diberitahu. Kalau ada, sebaiknya ditunda dan dikonsultasikan kepada dokter yang merawat. Nomor 12, apakah Anda menyandang penyakit diabetes mellitus yang minum obat teratur? Jika iya, boleh diberikan asal minum obatnya teratur, gula darahnya tidak terlalu tinggi, itu boleh diberikan. Yang ke-13, Bu, lanjut ya. Apakah Anda orang dengan HIV yang minum obat teratur, penyakit AIDS atau HIV ya? Kalau iya, berarti boleh diberikan asal minum obat teratur. Lalu yang ke-14, apakah Anda mendapatkan vaksinasi lain selain COVID misalnya? Misalnya ya, hepatitis B, meningitis, misalnya yang umroh, atau influenza ya. Nah, sebaiknya kalau ada, ditunda sampai 1 bulan setelah vaksinasi sebelumnya kelar. Supaya tidak membingungkan, ini efek kejadian akibat yang mana nih? Akibat vaksin yang mana? Nah, kalau misalnya satu-satu kan enak, kita bisa lihat, kita pantau ya. Oh ini karena influenza, karena meningitis, berarti bukan, nggak ada kaitannya dengan COVID. Jadi sebaiknya tunda dulu, selesaikan dulu vaksin yang dulu, baru yang selanjutnya 1 bulan baru COVID. Lalu ini yang 15 adalah pertanyaan tambahan untuk usia di atas 60 tahun. Pertama, apakah Anda mengalami kesulitan untuk naik 10 anak tangga? Yang kedua, apakah Anda sering merasa kelelahan? 3, apakah Anda memiliki paling sedikit 5 dari 11 penyakit kronik? Darah tinggi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongestif, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, penyakit ginjal. Nah, kalau ada paling sedikit 5 dari 11 penyakit ini, berarti ada skornya Bu ya. Nah, berarti kalau ada, kemudian ada merasa kelelahan, nah kemudian kita total, ternyata skornya nilainya di atas 3, berarti vaksin tidak boleh diberikan. Apalagi kalau ada ini nih, tambah lagi, misalnya ada mengalami kesulitan berjalan, jarak 100 meter atau 200 meter aja udah kecapean, udah kesulitan, nah itu udah tambah lagi skornya. Kemudian yang kelima, apakah Anda mengalami penurunan berat badan yang bermakna dalam setahun terakhir? Berat badannya turun agak drastis lah, agak banyak ya. Kalau ada, ini skornya 1. Nah, kalau seandainya skornya masih di bawah 3,
boleh divaksin. Tapi kalau di atas 3 atau lebih, sebaiknya tidak diberikan. Nah, ini adalah, Ibu-ibu ya, ini adalah keputusan terbaru. Ada perubahan yang dulunya tidak boleh, sekarang boleh untuk dilakukan vaksinasi. Yaitu kelompok lansia, komorbid. Komorbid itu artinya pasien yang mempunyai penyakit-penyakit komorbid. Misalnya tadi, hipertensi, diabetes, penyakit ginjal, dan seterusnya. Lalu penyintas COVID yang dulu dia terkena COVID, lalu sudah sembuh, dan ibu menyusui, semuanya bisa divaksinasi. Jadi nggak masalah ya Ibu ya. Nah ini tadi ya, syarat lansia dapat vaksinasi COVID seperti ini. Jadi kalau misalnya skornya masih di bawah 3, berarti boleh. Nah ini adalah kriteria lansia, sama ya, tidak boleh ada skor di atas 3. Kalau ada, berarti tidak boleh diberikan dulu. Nah ini contoh kalau kita mau mendaftarkan ibu-ibu atau orang tua kita yang lansia ya, boleh ke ini Bu, peduli lindungi ID.id atau ke puskesmas setempat, tanya sama kelurahan ya boleh. Yang penting nanti jangan lupa daftar bawa KTP dan seterusnya. Nah lalu adanya program vaksinasi ini serba-serbi vaksin ya. Adanya program vaksinasi tetap tidak menghilangkan kewajiban kita untuk menjalankan protokol kesehatan. Karena selain tetap harus menjaga diri, juga masih dibutuhkan waktu untuk bersama-sama bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai kekebalan kelompok. Nah, Ibu-ibu, kalau kita lihat, ya Bu ya. Nah, itu antara jarak 1 ke 2 minggu itu masih dalam proses. Jadi jangan habis divaksin pertama langsung lepas masker, tidak menjaga protokol kesehatan. Karena tubuh kita belum membentuk antibodi gitu, masih proses. Nah, kalau seandainya sudah suntik kedua, itu pun paling cepat terbentuk antibodinya adalah 2 minggu sampai 1 bulan gitu. Ada yang mengatakan paling cepat 2 minggu. Jadi masih belum aman, jadi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Upaya 3M dan 3T, T itu ya tadi ya, tracing, terapi, tracing, dan diagnostik harus dijalankan bersama-sama ya sambil menunggu vaksinasi dosis kedua. Nah ini ada serba-serbi pertanyaan Ibu-ibu ya. Katanya vaksin Sinovac adalah vaksin berisi virus mati atau inactivated. Nah jadi dia bilang kok saya divaksin tapi besoknya sakit COVID. Nah, Ibu-ibu nggak usah khawatir karena itu tidak mungkin dari vaksinnya. Bisa jadi dia itu sudah terpapar sebelum dilakukan vaksinasi. Jadi masa inkubasinya masih ada, lalu timbul setelah divaksin. Jadi itu nggak ada hubungannya dengan vaksin. Jadi hampir tidak mungkin menyebabkan seseorang terinfeksi. Lalu bila seorang dinyatakan positif setelah vaksinasi tadi ya, tidak menunjukkan dia sudah terpapar tapi dia OTG, tidak menunjukkan gejala. Nah, kemudian dia baru timbulnya pas banget setelah divaksin, itu mungkin kebetulan ya. Jadi bukan karena vaksinnya. Yang diharapkan pasca vaksinasi adalah tes antibodi yang menjadi reaktif supaya kekebalannya telah terbentuk. Jadi kesimpulannya vaksinasi itu membutuhkan 2 kali suntikan. Ya, jadi memerlukan 2 sampai 1 bulan, 2 minggu atau 1 bulan setelah mencapai suntikan yang kedua. Lalu ini adalah apa saja yang kita persiapkan walaupun kita sudah divaksin. Tetap Bu, pakai helm pribadi ya, pakai hand sanitizer, masker, multivitamin, sabun dan sebagainya tetap bawa pribadi. Inilah kebiasaan baru ya. Vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi COVID ini masih termasuk vaksin baru. Jadi kita terus ya bidang-bidang farmasi, Depkes, POM itu terus memantau ya. Nah, memantau terutama ini Bu, kejadian ikutan pasca dengan perhatian khusus atau KIPK atau KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi. Jangan sampai ada kejadian 1 orang di berita dihembus-hembuskan jadi berita hoax, semua jadi takut ya, jadi takut untuk divaksin. Nah, Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini adalah kenapa pentingnya slide dari Dr. Sukamto ya. Ini kenapa kita penting kompak seluruh warga negara Indonesia melakukan vaksinasi. Karena kita ingin ini Bu, ini tahap pertama ya. Tahap kedua, jadi kalau misalnya penyakit, ini cakupan vaksinasi. Kalau kita vaksinasi terus tiap hari, target misalnya 1 hari 1 juta orang, 1 juta
terus ya. Nah, ini juga selaras dengan itu, kematian pasien, angka penularan penyakit akan menurun nih yang merah ini. Nah, khawatirnya karena nanti ada hoax yang menyatakan anti vaksin, ketidakpercayaannya hilang, maka akan turun nih cakupan vaksin turun, ada kejadian luar biasa, sehingga nanti akan sulit lagi untuk menurunkan kejadian penyakit atau menurunkan angka kematian pasien. Nah, jadi di sini kalau bisa jangan ada kurva begini, Bu. Begitu cakupan vaksin jalan, terus sampai tahap kelima selesai. Sampai terjadi eradikasi, artinya tidak ada lagi penyakit di dunia ini, gitu, kalau bisa. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebaiknya kita hidup sehat. Walaupun kita sudah sembuh dari vaksin, dari COVID-19, kita mendapat vaksin, mau nggak mau ya, hidup sehat ini menjadi kebutuhan kita. Hidup sehat atau modifikasi gaya hidup itu adalah makan makanan bergizi seimbang. Jadi mohon maaf, jangan cuma lemak aja, jangan cuma protein saja, tetap harus membutuhkan karbohidrat minimal 50%. Lemak minimal 20-30%, protein minimal 20%, lalu sayur minimal 25 gram sehari, buah-buahan, ya itu kita harus minum yang seimbang, makan dan minum yang seimbang, baik. Lalu olahraga, nah inilah pentingnya olahraga. Kadang-kadang satu keluarga itu nggak terlalu menjadikan prioritas ya Bu, karena kesibukan, karena nggak sempat. Coba ibu-ibu di sini menjadi pelopor di keluarga masing-masing. Kayaknya olahraga tuh kayak ibaratnya kayak hari yang penting, kayak kita mendapatkan hari gajian ayah gitu. Penting banget. Nah, jadi jadikan olahraga itu benar-benar hari yang nanti-nantikan, hari kegembiraan keluarga gitu ya. Untuk melakukan secara ikhlas gitu. Jadi jangan males-malesan ya. Rutinkan saja, minimal coba 1 kali seminggu dulu. Lalu nanti 2 kali seminggu. Nanti kalau udah bagus, naikin lagi 3 kali seminggu. Tapi selang-seling. Hari ini olahraga, besok tidak. Hari ini olahraga, besok tidak. Jadi biar ototnya nggak terlalu lelah. Sambil kita aktivitas sehari-harinya rajin. Ya, yang tadinya males naik tangga, jadi rajin naik tangga. Yang tadinya males pakai remote kesana kemari, jalan. Warawiri gitu ya. Jadi rajin-rajinlah menggunakan badan kita untuk bergerak ya. Lalu yang ketiga, berjemur matahari. Nah, kalau bisa antara jam 8 sampai jam 10 atau jam sampai jam 10, kalau orang Indonesia yang selalu matang itu rata-rata butuh 20 menit minimal ya, atau 15 menit. Lalu janganlah kita tidur begadang, tidurnya kemalaman ya, sehingga nanti kurang oksigen ya otak-otak kita, jadi banyak sel memori yang hilang ya. Jadi tidur yang cukup itu penting sekali untuk menjaga stamina kita, imunitas kita. Nah, yang kelima penting juga berpikir positif, berkomunikasi positif ya dengan ibu-ibu di sini misalnya. Berpikir positif, hindari stres, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu, cuci tangan dan seterusnya. Nah, ini udah mau habis ya ibu-ibu ya. Peran kita bagaimana sih? Jaga protokol kesehatan, koordinasi dengan Satgas COVID, RT, RW, Pemda ya. Bantu orang-orang yang terkena. Teruslah ikuti kebijakan MUI. Terhadap berita jangan termakan hoax gitu ya. Nah, dukunglah 3M, 3T dan vaksinasi. Nah, ini ada informasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Sebaiknya untuk anak disarankan jangan masuk sekolah dulu atau jangan kita ajak ke mall, ke tempat kerumunan ya, atau apalagi yang masih balita ya. Remaja aja juga jangan disarankan, jangan, apalagi yang masih kecil, jangan dulu. Nah, kemudian kalau waktunya udah habis, Ibu, tinggal berapa menit lagi, Ibu? Bu Erlin, waktunya tinggal berapa menit lagi? Apa boleh dilanjutkan sedikit? Silakan Bu, dikit lagi ya tadi slide-nya silakan sedikit lagi kita open pertanyaan. Nah, untuk anak, ternyata anak diteliti itu dapat tertular dan menularkan juga. Jadi orang tua harus menjadi contoh yang baik untuk anak-anaknya, memakai masker yang benar dan sebagainya, dan luangkanlah waktu untuk berdiskusi dengan anak sekolah remaja. Kalau bisa tinggal di rumah aja gimana pun caranya, biar dia bosen kayak atau enggak, dikreatifisasiin aja, kreatif aja gimana caranya biar dia betah di rumah, di halaman. Jangan diajak keluar-keluar karena ini masalahnya nyawa, Bu. Masalahnya nyawa.
kalau ibu-ibu lihat di ICU, di rumah sakit, di UGD, betapa penuhnya, susah masuk, apalagi kalau anak kita masuk ke sana, sedih ya Bu ya, jadi mendingan kita cegah saja untuk tidak keluar rumah. Nah, di rumah saran untuk dari Ikatan Dokter Anak Indonesia adalah jaga kesehatan anak dengan imunisasi dan imunisasi dasar ya Bu, imunisasi dasar, gizi yang cukup. Gimana caranya anak-anak suka makan sayur dan buah, itu perlu kreativitas dari komunitas ibu PKS hebat ya, kayaknya ada nih nanti kapan-kapan mengundang ahli gizi untuk supaya kita gimana caranya mendorong anak untuk bisa makan sayur dan buah yang kreatif ya. Sediakan waktu untuk bermain dengan anak, batasi waktu penggunaan HP, layar, internet ya, dan kemudian jelaskan dan contohkan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Libatkan anak dalam kegiatan sehari-hari, misalnya membersihkan kamar, memasak, punya kebiasaan baru yang mengasyikkan ya, sambil bermanfaat untuk keluarga. Kemudian jangan mendisiplinkan anak dengan metode yang berbahaya dan memberikan hukuman fisik yang tidak sesuai dengan usianya. Nah, ada juga anjuran dari IDAI ini adalah jangan pertama anak-anak itu dibiasakan pakai masker kalau udah paham ya, udah ngerti. Nah ini ibu nih, setiap orang yang kembali dari aktivitas di luar rumah wajib melepas dan membersihkan semua pakaian serta perangkat yang digunakan atau dibawa, kemudian mandi kalau bisa keramas sebelum kontak dengan anak. Kemudian jika terpaksa maka anak harus didampingi, harus menjaga jarak kalau bisa 2 meter kalau anak. Kalau misalnya usianya 2-18 tahun dan ada orang dewasa, dianjurkan memakai masker ditambah face shield. Nah, seperti itu ya Bu, sampai sedemikian gitunya ya. Kalau yang madrasah bersama, pesantren, nah ini kalau bisa nanti Ibu bisa baca ya. Kalau bisa ada kerjasama dengan Pemda, dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Kalau bisa jangan semuanya rame-rame berduyun-duyun masuk pesantren dulu, mungkin diatur-atur ya. Dan sebagainya sampai vaksinasinya paling tidak udah hampir mendekati selesai. Ya Ibu ya, ini tentang fasilitas sekolah, asrama ya. Kalau IDAI sih menyarankan menutup dulu, jangan masuk sekolah ya. Nah kira-kira ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pada hari ini kita berkumpul, itulah kira-kira paparan dari saya mengenai vaksin